Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja materi saya tentang jelaskan ruang lingkup kebijakan hukum pidana beserta contoh kasus dan analisis dari saya. Nah, ruang lingkup kebijakan hukum pidana itu terdiri dari perlindungan masyarakat, penanggulangan kejahatan, pembaruan sistem hukum pidana, terus pembaharuan sistem hukum pidana dan asas-asas hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu mulai dari perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat yaitu kebijakan ini memastikan norma pidana melindungi melindungi hak dasar masyarakat dari ancaman kejahatan seperti melalui pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menjaga kepemilikan harta, contohnya dalam kasus korupsi. Undang-Undang Tipikor memberikan perlindungan ekonomi nasional dan sanksi berat. Terus ada juga penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan yaitu pengulangan dilakukan melalui kebijakan kriminal yang mencangkup pencegahan, yaitu misalnya edukasi anti narkoba dan pemindahan. Kalau pemindahan atau penyidikan polisi bertujuan mengurangi residiv, contohnya kasus Nenek Mina pada tahun 2009 menunjukkan pendekatan retributif gagal, mendorong restoratif justice untuk kejahatan ringan. Terus ada juga pembaruan sistem hukum pidana. Pembaruan sistem hukum pidana yaitu pembaruan fokus pada modifikasi KUHP dengan menambahkan delik cybercrime dan pidana alternatif seperti pengawasan efektivitas sejak 2026. Contoh KUHP memperkenalkan asas ultimum remedium, memprioritaskan non pidana untuk kasus ringan. Terus asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana terdiri dari yaitu asas legislatif masyarakat pidana hanya untuk perbuatan yang diancam undang-undang. Asas proporsionalitas menjamin sanksi seimbang dengan kerugian dan sebagai asas keadilan pemulihan rehabilitasi. Contohnya penerapan dalam kasus korupsi, asas ini membatasi diskresi atau jaksa untuk keadilan. Ada juga tentang rumusan dan penegakan hukum. Rumusan dan penegakan hukum yaitu rumusan yang dilakukan oleh tingkat legislatif oleh DPR. Penegakan di yudikatif yaitu pengadilan, dan eksekutif yaitu lapas. Dengan contoh kasus Mina di mana penegakan formil KUHP memicu informasi restoratif. Kebijakan hukum pidana mencangkup segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana baik yang berada di luar maupun di dalam KUHP. Ruang lingkupnya diperluas untuk
mencangkup berbagai aspek seperti hukum pidana khusus, hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Kalau hukum pidana khusus yaitu mengatur kejahatan luar biasa dengan undang-undang tersendat seperti undang-undang terorisme atau undang-undang lingkungan yang menyimpan dari KUHP untuk penegakan cepat dan sanksi atau undang-undang lingkungan yang menyimpan dari KUHP untuk penanganan cepat dan sanksi lebih berat. Jadi contoh korupsinya itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan dendanya itu hingga 1 miliar. Nah, hukum pidana material. Hukum material yaitu fokus pada isi norma pidana seperti rumusan perbuatan tercela dan jenis sanksi penjara denda bersumber dari nilai sosial. Contoh pasal 362 KUHP material mendefinisikan pencurian sebagai perampasan barang milik orang lain dengan maksud melawan hukum. Nah, ada juga tentang hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini mengatur proses hukum dari penyidikan hingga putusan hakim. Terus dia mengatur KUHP untuk memastikan prosedur keadilan, contohnya penyidikan oleh polisi, penuntutan, dan jaksa dalam kasus pencurian mengikuti pasal 1 sampai 5 KUHP. Nah, di sini juga ada hukum pelaksanaan pidana. Hukum pelaksanaan pidana ini yaitu mengatur eksekusi vonis seperti remisi atau asimilasi di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945. Contoh seperti pelaku narkotika di lapas menjalani rehabilitasi wajib sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, bukan hanya penjara. Nah, terus kesimpulan dari materi ini yang saya ambil yaitu ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini mencangkup pemilihan dan penyusunan nilai-nilai masyarakat menjadi norma pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serta penanganannya melalui tahap legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keadilan, efektivitas, dan kesejahteraan dengan merespon kejahatan secara rasional. Demikianlah presentasi saya di saat ini. Terima kasih. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembaruan sistem hukum pidana, yang dimana poin-poinnya yaitu yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada analisis, dan yang terakhir yaitu solusi. Sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, perlu kita ketahui bahwa pembaruan sistem hukum pidana merupakan upaya menyeluruh untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, nilai, dan juga prinsip hak asasi manusia. Pembaruan ini tidak hanya mencakup perubahan terhadap peraturan perundang-undangan,
tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan penegak hukum serta budaya hukum masyarakat, yang dimana tujuannya adalah mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan efektif dalam menanggulangi kejahatan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu studi kasus, yang dimana salah satu bentuk upaya nyata pembaruan sistem hukum pidana yang dimana dalam kasus yang saya ambil, yaitu penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan, yang dimana keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, yang dimana kebijakan ini memungkinkan menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh pelaku pertama kali dengan nilai kerugian kecil, yang dimana jaksa dapat memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban. Pelaku kewajiban mengakui perbuatannya, meminta maaf, serta mengganti kerugian korban. Yang dimana apabila korban menerima dan sepakat dan mencapai kesepakatan atau tercapai, maka penuntutan dihentikan demi hukum. Tindakan ini menunjukkan pergeseran paradigma, yang dimana dari pemindahan yang bersifat membalas menuju pemindahan yang bersifat pemulihan. Kita masuk di poin analisis, yang dimana analisis studi kasus penerapan keadilan restoratif, yang dimana penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Jika sebelumnya hukum pidana lebih menekankan pada pendekatan retributif, dalam hal ini pembalasan melalui pidana penjara, maka melalui kebijakan ini hukum pidana diarahkan pada penyelesaian konflik dan pemulihan kerugian yang dialami korban. Hal ini mencerminkan pembaruan pada aspek substansi hukum pidana, di mana sanksi pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penegak hukum, melainkan sarana mencapai keadilan substansif. Dari sisi struktur penegakan hukum, studi kasus ini memperlihatkan peran baru aparat penegak hukum, khususnya jaksa, yang tidak hanya bertindak sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara pelaku dan juga korban. Perubahan peran ini menuntut peningkatan profesionalitas, integritas, serta pemahaman antara aparat penegak hukum dan juga nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan demikian, pembaruan sistem hukum pidana tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengimplementasikannya. Kita masuk di poin yang berikut, yaitu solusi. Solusi pembaruan sistem hukum pidana yang bisa saya bahas, yaitu pertama diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas, konsisten, agar penerapan pembaruan sistem hukum pidana termasuk keadilan restoratif memiliki dasar hukum yang kuat dan seragam. Harmonisasi antara KUHP nasional, KUHP, serta peraturan internal aparat penegak hukum perlu dilakukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum dan praktik. Kedua, peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi solusi utama dalam mendukung keberhasilan pembaruan. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim perlu dibekali pelatihan berkelanjutan mengenai pendekatan humanis, teknik, mediasi penal, serta perspektif hak asasi manusia. Dengan demikian,
Aparat tidak hanya memahami aturan hukum secara normatif, tapi juga mampu menerapkan secara adil dan berimbang. Demikian yang bisa saya bahas terkait dengan pembaruan sistem hukum pidana, yang dimana poin-poin yang pertama itu studi kasus, terus analisis, dan juga solusi. Terima kasih dan sekian. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yaitu Jalal. Saya pendekatan kebijakan, pendekatan nilai dan analisis kasus serta solusi. Secara umum, pendekatan kebijakan adalah secara atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, menganalisis dan menguraikan kebijakan yang mencakup pendekatan empiris, fakta normatif, apa yang seharusnya untuk nilai dan manfaat, serta berbagai teori pengambilan keputusan seperti rasional dan mutar. Ada beberapa pendekatan kebijakan, yaitu antara lain: 1. Pendekatan empiris, fokus pada fakta dan fenomena yang ada serta mencoba memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan data dan operasi. 2. Pendekatan normatif, prinsip berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan aksi untuk mencapai tujuan tertentu dan seringkali bersifat mengarahkan atau memberikan rekomendasi tindakan. 3. Pendekatan politik, mendekatkan pada nilai-nilai dan manfaat yang diaksikan dan suatu kebijakan serta menganalisis apakah kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dan 4. Pendekatan rasional, operasi bahwa pembuatan keputusan memiliki informasi lengkap dan dapat memiliki terbaik untuk pendekatan nilai polis approach. Secara umum, pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana adalah sebuah pendekatan yang menginteraksikan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dalam perumusan dan penerapan hukum pidana untuk mencapai tujuan keadilan, ketertiban sosial, dan kejahatan masyarakat serta menunjukkan tinggi harkat dan martabat manusia. Ada beberapa pendekatan nilai, yaitu: 1. Interaksi nilai, pendekatan keterkaitan antara nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 2. Tujuan ganda kebijakan hukum pidana, tindakan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap tindakan pidana, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, memuliakan, melindungi masyarakat. Fokus pendekatan ini juga meningkatkan pentingnya menghormati manusia, sistem peradilan dalam pengendalian kejahatan. Terima kasih. Analisis kasus pendekatan kebijakan, kasus penggunaan narkotika oleh penggunaan remaja. Di kantor Jua, aparat menemukan seorang remaja 17 tahun dari sisi A yang terangkap membawa dan menggunakan narkotika jenis sabu dan jumlah kecil kurang dari 0,5 gram. A
mengaku memakai narkotika karena tekanan, pertemanan, dan masalah keluarga tidak ditemukan indikasi bahwa A dalam pengelola darah ini merupakan pelanggaran pertama. Analisis 1. Pendekatan pidana, kebijakan hukum pidana. Pendekatan pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan alat hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, penggunaan bisa ditindak penjara 4 tahun atau menjalani rehabilitas bila terbukti hanya sebagai penggunaan. Namun meningkatkan anak penggunaan narkotika tidak meningkatkan kriminasi dan risiko. 3. Sistem peradilan anak mengutamakan tidak pidana, bukan mendak berat. Sudah, terima kasih.